Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian, selamat datang di video saya kali ini. Dan pada video kali ini saya beri judul Viral Cuan Bertubi-tubi. Nah, apa maksudnya sih? Jadi berapa bulan kebelakangan ini Bapak Ibu teman-teman ya, saya mempelajari bisnis teman-teman saya di luaran ya, komunitas di luaran, baik yang sifatnya perorangan maupun dia bikin grup seperti grup reseller, itu dia menggunakan salah satu strategi. Dan strateginya ini akan coba saya share ya, saya berbagi sama teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sedang nonton video ini. Jadi sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mau analogikan dulu apa yang akan saya bagikan ini. Analoginya kita ambil dari dunia militer ya. Kebetulan saya kan backgroundnya dari militer, jadi mungkin saya mau cerita dari analogi ini dulu biar mudah dipahami. Jadi di dunia militer itu Bapak Ibu teman-teman ya, di dunia peperangan lah ibaratnya, untuk kita menyerang suatu musuh, untuk gempur menghancurkan, itu tidak asal serang begitu saja. Tapi di dunia militer itu ya, di TNI khususnya, itu terbagi jadi 3 matra namanya ya. Angkatan darat, laut, dan udara. Dan untuk menyerang suatu sasaran, itu strateginya ketiga-tiganya ini harus masuk. Darat, laut, udara. Tapi dalam hal ini saya mau cerita yang khusus darat aja ya, karena kalau udara dan laut saya kurang begitu memahami. Karena background saya di angkatan darat. Jadi di angkatan darat sendiri Bapak Ibu teman-teman, misalnya kita mau nyerang suatu sasaran, itu yang maju duluan, itu pasukannya namanya pasukan infanteri, pasukan jalan kaki ya, pasukan terdepan sendiri yang nyerang. Namun, pasukan infanteri sendiri itu tidak cukup untuk menyerang Bapak Ibu teman-teman. Bisa-bisa konyol. Kalau dia langsung datang nyerang, itu bisa-bisa konyol. Nah, di belakang infanteri itu ada pasukan bantuan lagi, cavalry, tembak dengan tank, tembak dengan panser. Terus di belakangnya lagi ada apa? Pasukan artileri, artileri medan ya, atau semacam armet atau arhanud, yang fungsinya menembakkan dengan meriam dengan jarak tertentu. Misalnya infanteri di depan, terus ada di belakangnya jarak berapa kilo, kavaleri, pasukan kavaleri, di belakangnya lagi sekitar 7 kilo itu ada pasukan artileri yang pakai cannon itu ya, ada 105 dan 79 gunung namanya. Nah, ini pada saat menyerangnya ada bala bantuan. Jadi tidak semata-mata infanteri masuk langsung nyerang. Namanya konyol tuh. Dan sebelum melakukan hal itu semua Bapak Ibu teman-teman, infanteri perlu pasukan pendukung juga. Semuanya perlu bersatu. Pasukan pendukungnya apa? Untuk infanteri mau menyerang, itu sudah didahului dengan namanya tim intel, intelijen yang masuk. Dia udah meneliti area mana yang bisa dimasuki untuk menyerang. Kekuatan musuh seberapa, areanya gimana, jalannya lewat mana. Nah, itu nanti tugasnya orang intel, intelijen ya. Nah, kemudian dari intelijen ini ada pendukungnya lagi Bapak Ibu teman-teman, yaitu misalnya orang seni tempur. Fungsinya apa? Orang intelijen nggak mungkin akan cari jalan umum ya, pasti akan nyelinap-nyelinap. Di situ mungkin ada sungai, ada jurang dan sebagainya. Nah, disitulah fungsinya orang seni tempur, untuk membuatkan jembatan darurat, untuk membuatkan jalan lah intinya ya. Itu ada pendukungnya. Kemudian nanti pasukan infanteri dibawa dengan mobil ya, dengan truk pada jarak tertentu baru diturunkan, baru dia nyerang gitu. Terus di samping itu ada pasukan pendukung lagi, namanya peralatan angkatan darat. Fungsinya apa? Dia menyiapkan senjatanya, harus siap seluruh pasukan ya, senjata dan pelurunya dan kegunaannya. Terus kendaraannya juga harus disiapkan, harus semua dalam keadaan prima alias fit. Nah, seperti itu. Jadi ada pendukungnya seperti itu. Terus pendukung lain untuk konsumsi, pasti ada makanan dong ya. Itu fungsinya backang, perbekalan dan angkutan. Jadi semua saling dukung. Terus staf operasional juga dukung untuk strateginya. Jadi semua ada dukungan. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan yang mau saya ceritakan tadi, maksudnya apa? Nah, kalau di dunia militer aja sedetil itu Bapak Ibu teman-teman ya. Belum tadi nanti angkatan udaranya punya pasukan khusus lagi nyerang dari udara ya. Angkatan laut punya strategi khusus lagi. Nah, dalam bisnis yang saya bilang ini tadi Bapak Ibu teman-teman ya, yang saya lihat teman-teman saya beberapa bulan ini saya pelajari, mereka melakukan hal seperti itu.
Yaitu apa? Untuk kita punya produk yang laku ya, yang bisa viral, itu ya produk harus kita viralkan Bapak Ibu teman-teman. Nah, untuk melakukan hal itu banyak cara. Kalau tentara tadi nyerang dengan berbagai dukungan ya, bantuan dan sinergi dari beberapa satuan dan lainnya. Di dunia bisnis ini kita harus juga melakukan hal seperti itu. Misalnya apa? Dengan secara offline dan online Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini saya contohkan lagi, misalnya ada Andi, Budi, dan Cici ya. Si Andi ini punya produk bagus Bapak Ibu teman-teman ya. Produknya luar biasa bagus. Nah, tapi lakunya kecil sekali atau sedikit sekali. Apa yang terjadi? Karena dia cara promosinya tidak maksimal karena dilakukan sendiri. Berat di situ ya. Mungkin dia sudah menggunakan berbagai cara tapi tidak maksimal karena apa? Dia kerjakan sendiri. Pada produknya bagusnya luar biasa. Nah, kemudian si Cici dulu ya, sebelum masuk ke Budi ke Cici. Si Cici ini sama, produknya sudah luar biasa. Bahkan tiap bulan mungkin dia meriset ya, dia punya pasukan reseller gitu. Punya pasukan reseller atau mungkin bahkan perusahaan besar mungkin ya. Dia punya pasukan reseller banyak. Tapi dia tidak maksimal penjualannya tetap tidak maksimal, bahkan tiap bulan tim risetnya itu udah meriset ya, meriset berbagai macam produk yang bagus, nanti kemudian akan diambil sama si Cici tadi, kemudian akan diedarkan melalui tim pemasarannya atau tim resellernya. Tapi ini hasilnya tidak maksimal. Karena apa? Si Cici tadi dalam promosi, dia hanya menggunakan platform tertentu saja. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Hanya platform tertentunya, satu mungkin ya atau dua. Sehingga promosinya tidak maksimal. Nah, kemudian si Budi ini Bapak Ibu teman-teman, produknya kalau dibilang luar biasa juga enggak. Tapi ya kalau dibilang jelek juga enggak, sedang lah ya. Produknya sedang, tapi hasilnya maksimal, penjualannya luar biasa. Dia punya pasukan reseller juga. Bahkan resellernya tidak kecil. Nah, ini ada kaitannya dengan saya ceritakan teman-teman saya di komunitas di luaran sana ya. Jadi mereka ini membangun komunitas atau tim reseller. Kemudian cara mereka menggempur modalnya seperti militer tadi. Dari berbagai arah digempur Bapak Ibu teman-teman. Akibatnya apa? Begitu dia gempur, dia dari offline iya ada, dari online itu bukan cuma satu platform Bapak Ibu teman-teman. Yang mereka lakukan ini apa namanya ya, menggunakan berbagai macam platform dimanfaatkan. Jadi ada platform A, B, C, D itu dimanfaatkan semua dan menyerang pasar. Akibatnya apa? Akibatnya apa yang terjadi? Produknya laris. Produknya bisa viral ya. Laris nih mereka nih. Tapi yang jelas produk ini jadi laris karena berbagai sumber ya untuk nyerang ya. Ada offline-nya, terus online-nya banyak ya. Misalnya ada Facebook, ada IG, ada TikTok, ada YouTube, bahkan sekarang ada namanya Medium, itu juga lagi powerful Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat di luaran di online itu platform yang bisa digunakan untuk kita beriklan itu ada lebih kurang 10, minimal ada 10 Bapak Ibu teman-teman. Coba seandainya kita yang lagi berusaha, lagi punya usaha, baik itu kita perorangan ataupun kelompok atau grup yang besar sekalipun ya, kita punya pasukan reseller, kita lakukan cara seperti itu, saya kira hasilnya akan luar biasa. Tapi kasus yang terjadi di Cici tadi Bapak Ibu teman-teman, dia hanya memanfaatkan platform misalnya satu saja, platform A dia manfaatkan di situ, dia gempur habisan semua pasukan resellernya wajib menggunakan itu atau di apa ya, di press, ayo gunakan ini. Hasilnya apa? Nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal Bapak Ibu teman-teman? Sama halnya orang makan ya. Kembali lagi sekarang kita analoginya orang makan. Orang makan itu Bapak Ibu teman-teman tidak semuanya suka satu menu. Katakan saya sendiri ya, saya paling anti makanan yang ada terongnya sama buncis, terutama buncis. Saya kalau buncis mau itu buncis mentah masih belum diolah ataupun buncis yang sudah dimasak, masakan apapun, saya begitu cium langsung kepala sakit ya dan mau muntah itu. Saya nggak bisa buncis. Tapi istri saya ngomong, buncis itu mas paling enak, makanan luar biasa, sayur paling luar biasa. Nah sama halnya di dunia bisnis seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Tidak semua orang
menyukai platform yang kita suka. Nah, saya sendiri paling suka platform itu YouTube. Tapi saya nggak bisa paksakan orang lain, ini lo pakai YouTube, YouTube luar biasa nih. Belum tentu. Kalau orang nggak suka di YouTube, ya mungkin dia tidak tertarik, mau dipaksa kayak apapun Bapak Ibu teman-teman, ya hasilnya nggak maksimal. Mungkin kadang dia nggak enak sama kita ya, ayo pakai ini bagus. Dia, oh iya, dia ajari kamu, saya ajari ya, gini. Misalkan ya, saya ajari gini. Besok dia nggak akan melaksanakan Bapak Ibu teman-teman. Karena apa? Karena dia tidak, apa ya, dia nggak begitu concern atau nggak suka, kurang ini apa ya, kurang tertarik dengan namanya per-YouTubean. Nah, kenapa kita harus paksakan di situ? Jadi kasus yang di teman-teman saya tadi itu, mereka tidak memaksakan seperti itu, tapi mereka baca nih dari reseller mereka nih, mereka baca, oh si A sukanya platform ini, si B ini, si C. Dilatih semua Bapak Ibu teman-teman. Mereka dilatih sesuai dengan passionnya gitu ya. Memilih passionnya apa. Kalau passionnya di Facebook, mereka dilatih Facebook. Bahkan di Facebook Bapak Ibu teman-teman. Nah ini di platform apapun ya, misalnya Facebook, itu ada apa namanya ya, ada alat pendukungnya Bapak Ibu teman-teman. Itu yang berbayar bisa, bahkan yang gratisan atau organik bisa Bapak Ibu teman-teman. Nah di sini banyak orang memandang yang gratisan itu kurang ini ya, kurang menarik atau lambat atau ini dan itu. Padahal yang gratisan Bapak Ibu teman-teman, kalau kita manfaatkan juga powerful Bapak Ibu teman-teman. Misalnya Facebook, di dalamnya ya ada yang berbayar ya, iklan biasa berbayar. Kemudian yang kedua ada marketplace-nya Facebook, ada, bisa kita manfaatkan. Terus ada lagi namanya fanpage-nya Facebook, bisa kita manfaatkan, kita bikin artikel tentang produk kita. Terus yang keempat, kita bisa upload video, kita bikin fanpage tertentu khusus untuk video, bisa Bapak Ibu teman-teman. Dan itu juga bisa menghasilkan. Bahkan kalau kita memanfaatkan itu nanti akan double income Bapak Ibu teman-teman. Double-nya apa? Dia bisa melakukan penjualan dengan mereview produknya misalnya ya. Plus di situ bisa dimonet nanti pada aturan tertentu ada di situ. Nah, itu udah 4 sumber bisa kita dapatkan dari satu platform. Itu bisa kita manfaatkan. Dan kadang-kadang ada orang yang menganggap kalau gratisan sih kurang powerful, kurang ini dan itu segala macam. Bahkan pasukan tentara saja yang misalnya pendukungnya itu tidak bisa diremehkan Bapak Ibu teman-teman. Tadi bagian peralatan, perbekalan dan angkutan dan segala macam ya, seni tempur dan sebagainya itu tidak bisa diremehkan karena satu dengan lainnya itu saling terikat. Nah itu, kemudian belum lagi yang lainnya ya, yang platform lain ada IG, ada TikTok, bahkan TikTok sekarang lagi nomor 1 ya, kalau kita lihat besar. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan semua platform itu, kemudian para reseller kita yang punya reseller ya, kita didik masing-masing. Oh, dia sukanya itu. Carilah salah satu mentornya ya, mentor. Kita cari mentor di mana yang benar-benar kompeten. Terus kita rekrut beberapa orang dulu yang benar-benar dia passionnya di situ. Misalnya Facebook ya passion Facebook. Kalau yang IG ya passion yang di IG dan TikTok dan sebagainya. Kita didik mereka. Mungkin 5 orang perwakilan mungkin ya seperti itu, atau 3 atau 2 terserah, itu bebas ya. Kemudian dididik khusus. Selesai, orang-orang ini nanti kita terjunkan untuk mendidik reseller lain, itu hasilnya akan maksimal Bapak Ibu teman-teman. Karena apa? Kalau orang sudah passion, ibaratnya kita sentil sedikit, dia akan langsung nyambung dia. Oh iya, dan dia akan senang, hatinya senang. Bahkan kalau sudah passionnya, suruh bayar saja dia kadang ini ya, mengeluarkan investasi, dia nggak akan keberatan. Tapi kalau itu bukan passion dia, suruh bayar, itu dia ngeluh. Kalaupun dia ikut bayar, itu karena biasanya segan sama kita, sungkan sama kita. Tapi hasilnya nggak akan maksimal Bapak Ibu teman-teman. Jadi bukannya berarti kita anti suatu platform nggak ya. Tapi kalau kita memang passionnya nggak di situ, dipaksakan walaupun itu mudah, orang nggak akan jalan. Yang ada namanya orang dipaksakan, dia akan ini defensif ya, ujung-ujungnya protektif, dia langsung nutup diri. Setiap mau ketemu si A yang suka mengenalkan, males aku,
langsung menghindar dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita tahu. Jadi teman-teman saya itu melakukan hal seperti itu. Bahkan ada ya yang sampai hari ini teman saya itu tidak bisa ngerjakan di komputer, ngerjakan apapun, IG nggak bisa, ngerjakan video-video nggak bisa, TikTok nggak bisa, YouTube nggak bisa, tapi dia bisa berpenghasilan di atas 1 M udah berapa tahun ini ya. Karena apa? Dia memanfaatkan hal seperti ini, momentum seperti ini. Resellernya dilatih sesuai dengan passionnya masing-masing. Akhirnya apa? Mereka jalan semua. Yang TikTok dia bikin TikTok, yang IG bikin IG, yang Facebook dia ngerjain Facebook, yang YouTube ngerjain YouTube, yang web ngerjain web. Kan ada banyak ya. Yang gratisan juga banyak. Web dia banyak menggunakan gratisan Bapak Ibu teman-teman. Yang web misalnya ya blogspot.com itu bisa dipakai WordPress yang gratisan ada, yang berbayar ada. Nah itu hasilnya powerful Bapak Ibu teman-teman, karena mereka menggunakan platform itu kurang lebih 10 dia gunakan. Padahal kalau kita lihat platform itu waktu itu saya ngecek itu ada sampai 70-an platform. Kita pakai yang 10 aja hasilnya akan luar biasa Bapak Ibu teman-teman. Dan biasakan kita ngerjakan itu konsisten. Konsisten, jangan hari ini kita kerjakan besok enggak, atau seminggu lagi baru kerjakan terus minta hasil besar, nggak akan bisa. Kita kerjakan konsisten. Untuk menjadikan produk kita viral tadi di awal ya, seperti judul, itu kita harus konsisten kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau coba bayangkan kita punya satu produk, kita serang dengan reseller kita dari berbagai macam platform, hasilnya apa? Produk kita akan jadi viral Bapak Ibu teman-teman. Karena apa? Orang yang nggak suka, yang suka Facebook misalnya, dia buka Facebook ya, di berandanya aja, wah ini apa nih, dia baca, wah produk ini gini. Kalau dia lihat cuma satu itu, dia nggak akan, masih belum begitu percaya. Tapi kalau bolak-balik dia buka, lihat itu terus, produk itu terus, penjelasan produk itu terus dengan berbagai macam angle ya, itu terus, akhirnya nanti dia akan timbul rasa pengen tahunya besar. Ini produk apa sih sebetulnya? Ujung-ujungnya dia akan baca. Kalau minimal dia tidak baca, dia akan lihat videonya, dia akan dengar, oh tentang ini. Terus nanti orang yang nggak suka Facebook mungkin ya, sukanya TikTok, dia buka TikTok, lihat, produk apa nih? Di sini dilihat, wah ini produknya bagus ini gini. Dengan jumlah tayangan banyak ya, jumlah videonya banyak, itu akan menarik orang. Akhirnya dia lihat. Begitu juga di IG dan lainnya ya. Itu jadi nanti orang yang suka di platform tersebut, dia akan ketemu itu juga, produk kita juga. Alhasil apa? Karena yang dari Facebook lihat, dari YouTube lihat, dari IG lihat, dari TikTok lihat, dari web lihat, dari Medium lihat dan sebagainya, ujung-ujungnya orang itu akan penasaran, mempelajari. Setelah mempelajari, nggak mungkin dong dari sekian banyak orang itu nggak tertarik, pasti tertarik. Akhirnya wah ini viral, sana tahu, sini tahu, di mana-mana tahu, viral. Setelah viral apa? Tinggal waktunya eksekusi, kita panen. Jadi intinya bukan produknya saja yang bagus Bapak Ibu teman-teman ya. Produk bagus itu harus. Tapi produk yang biasa-biasa aja, tapi karena sudah diviralkan dengan cara seperti itu namanya massive imperfect action ya. Jadi masif kita nyerangnya ya, masif secara massal, besar-besaran seperti itu. Tapi untuk menghasilkan masif seperti itu Bapak Ibu teman-teman, memang dibutuhkan tenaga yang banyak, tidak kita sendirian. Kalau kita sendirian akan susah, perlu orang banyak, perlu pasukan banyak. Nah itu makanya kalau kita yang punya reseller banyak, punya pasukan banyak, perusahaan gede yang punya pasukan banyak, kenapa tidak dimanfaatkan hal seperti ini? Sayang gitu loh Bapak Ibu teman-teman. Teman saya itu yang tadinya sendirian, dia hanya bikin reseller untuk sendiri saja, hasilnya bisa maksimal kayak gitu. Sekarang dia punya kantor. Terus kalau perusahaan yang legal ya, udah besar, udah bonafit, kenapa tidak melakukan hal ini? Kan sayang sekali Bapak Ibu teman-teman. Dan banyak orang yang sibuk mencari produk yang bagus saja. Sana sini riset misalnya, ada yang seperti itu. Cari produk yang bagus, nanti pada saat masuk di perusahaan, produknya ngambang gitu aja. Karena bukan karena produknya jelek, tapi karena promosinya kurang. Kita tidak bisanya promosi dari satu platform saja Bapak Ibu teman-teman. Saya ulangi, tidak bisa. Harus banyak platform kita gunakan supaya hasilnya lebih maksimal. Sudah viral,
yang menikmati kita semua. Disitulah terjadi namanya hujan. Kalau sudah hujan kita tinggal nada. Kita ngiklan sedikit aja, istilahnya pakai pemantik, tek, hasilnya udah maksimal. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Ini yang sedikit saya pengen sharing, siapapun Anda, siapapun yang lagi nonton, mungkin strategi ini bisa diterapkan di usaha Anda dan hasilnya bisa maksimal. Dan kita viralkan produk kita, cuan bertubi-tubi masuk. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sukses untuk usaha kita semua.